pria disabilitas menikahi model cantik karena kejujurannya. Namanya Arman. Lahir dari keluarga sederhana di Jawa Tengah. Sejak kecil, ia sudah berbeda. Kaki kirinya lumpuh karena komplikasi saat lahir. Dokter bilang ia mungkin tak bisa berjalan normal seumur hidup. Dan sejak saat itu, dunia seakan punya cara sendiri untuk membuatnya merasa kurang. Arman tumbuh menjadi pribadi yang pendiam, tapi tangguh. Ia tahu dirinya berbeda, tapi ia tak pernah menjadikan itu alasan untuk menyerah. Saat anak-anak lain bermain bola, Arman belajar desain grafis dari warnet desa. Ia mulai membuat desain kaos, logo, dan banner. Lambat laun, ia bisa menghasilkan uang sendiri. Namun, ada satu hal yang selalu terasa jauh, cinta. Setiap kali jatuh hati, ia merasa minder. Pernah mencintai, pernah berharap, tapi selalu berakhir dengan penolakan. Bukan karena hatinya, tapi karena kondisi fisiknya. Sampai suatu hari, ia memutuskan untuk jujur. Ia buat akun di forum pencari jodoh, tanpa menyembunyikan apapun. Dalam profilnya, ia menulis, "Aku tak bisa berjalan seperti orang lain, tapi aku bisa mencintai lebih dalam dari siapapun." Hanya itu. Tak ada foto keren, tak ada gombalan, hanya kejujuran. Beberapa minggu kemudian, pesan itu dibaca oleh Karina, seorang model profesional dari Jakarta. Cantik, dikenal banyak orang, dan tidak pernah percaya cinta online. Tapi entah kenapa, profil Arman menyentuh hatinya. Mungkin karena jujur, mungkin karena lelah dengan pria yang hanya tertarik pada fisik. Mereka mulai ngobrol. Awalnya biasa saja, lama-lama jadi akrab, dan tanpa sadar, hati mereka mulai terikat. Arman sempat takut untuk bertemu langsung, tapi Karina justru yang datang ke kota Arman. Saat pertemuan itu terjadi, orang-orang terdiam. Seorang model cantik turun dari mobil, menghampiri pria berkursi roda, dan ia tersenyum, seolah dunia tidak punya hak untuk menghakimi. Mereka duduk di warung kopi kecil, berbicara berjam-jam, dan Karina berkata, "Kamu mungkin gak bisa jalan jauh, tapi kamu sudah menyentuh hati aku lebih dalam dari siapapun." Beberapa bulan kemudian, mereka menikah. Pesta sederhana, tapi penuh air mata kebahagiaan. Banyak yang mencibir, banyak yang bertanya, kenapa Karina mau dengan pria seperti itu? Jawabannya sederhana, karena cinta bukan soal fisik, tapi soal hati. Dan Arman punya hati yang luar biasa. Hari ini, mereka hidup bahagia. Arman jadi desainer sukses, dan Karina membuka agensi modal sendiri. Mereka saling melengkapi bukan karena sempurna, tapi karena saling menerima. Kisah ini jadi bukti bahwa cinta sejati masih ada, dan kadang datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Waktu berjalan cepat. Harumi tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan periang. Matanya jernih, penuh rasa ingin tahu. Ia sangat dekat dengan Arman ayah, yang setiap pagi menyiapkan bekal dan setiap malam mendongeng sebelum tidur. Tapi di usia 6 tahun, pertanyaan itu akhirnya muncul. "Pa, kenapa kaki papa beda sama kaki orang lain?" Arman terdiam. Sejenak, waktu seperti berhenti. Karina melihatnya. Ada getaran di mata suaminya, perasaan yang sudah lama disimpan rapi. Lalu, Arman tersenyum dan menunduk di hadapan putrinya. "Nak, waktu papa lahir, kaki papa memang gak sempurna. Tapi papa percaya Tuhan tidak salah buat papa seperti ini." Harumi mengangguk pelan. Tapi pertanyaannya belum selesai. "Terus dulu papa pernah sedih gak?" Arman menatap mata kecil itu, lalu mengangguk. "Papa pernah. Sangat sedih. Papa pikir gak akan ada yang sayang sama. Papa gak akan ada yang mau jadi teman papa, apalagi jadi istri papa. Terus mama datang?" tanya Harumi polos. Arman tersenyum lebar. "Iya, mama datang. Seperti bintang jatuh yang tiba-tiba menyinari malam papa." Karina tak bisa menahan air matanya. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia bisa menjadi bagian dari perjalanan itu. Sejak saat itu, Harumi tak pernah lagi bertanya tentang kaki ayahnya. Baginya, papa adalah pahlawan. Paling baik, paling hebat, dan paling penuh cinta. Di sekolah, saat teman-temannya mengejek orang lain karena penampilan atau kekurangan fisik, Harumi berdiri paling depan membela. Ia berkata, "Kalian gak tahu, mungkin mereka kayak papa aku. Gak sempurna kakinya, tapi hatinya luar biasa." Kata-kata itu viral saat guru Harumi menuliskannya di media sosial. Dan kisah keluarga kecil itu kembali menyentuh hati ribuan orang. Bukan hanya tentang perjuangan Arman,
tapi juga tentang bagaimana cinta bisa menurun dari hati ke hati, dari generasi ke generasi. Dan Harumi, si cahaya kecil itu, menjadi bukti bahwa cinta sejati memang tidak sempurna, tapi selalu tulus. Setelah menikah, hidup Arman dan Karina tidak langsung indah seperti cerita dongeng. Hari-hari pertama pernikahan mereka justru penuh ujian. Banyak yang meragukan. Ada yang berkata Karina hanya sedang main-main. Ada pula yang menyebut Arman hanya beruntung sesaat. Di media sosial, foto pernikahan mereka viral. Sayangnya, bukan hanya pujian yang datang, tapi juga cibiran dan hinaan. Buat konten doang tuh. Pasti duit si Arman banyak. Model kok nikah sama difabel. Cari sensasi. Karina sempat menangis. Bukan karena malu, tapi karena dunia begitu cepat menghakimi tanpa tahu kisahnya. Tapi Arman, seperti biasa, hanya tersenyum. Ia pegang tangan Karina dan berkata, biarkan mereka bicara. Yang penting, kita tahu apa yang kita rasakan itu nyata. Karina pun kembali kuat. Mereka jalani kehidupan bersama. Sederhana, tapi penuh kehangatan. Arman bekerja dari rumah sebagai desainer freelance. Karina mulai mengurangi job modeling dan memilih membuka kelas online untuk calon model baru. Dari sana, mereka membangun sebuah komunitas kecil bernama Cinta Tanpa Syarat. Komunitas itu membantu mempertemukan banyak orang dengan kondisi berbeda difabel, janda, duda, siapa saja untuk saling mengenal dan percaya bahwa cinta sejati masih ada. Setahun setelah pernikahan, Karina mengabarkan sesuatu yang tak pernah Arman duga. Aku hamil. Arman terpaku. Ia memeluk Karina dengan air mata yang tak bisa ditahan. Terima kasih. Karena kamu membuat aku merasa seperti laki-laki utuh. Hari demi hari mereka lalu dengan penuh rasa syukur. Karina tetap sehat, dan Arman makin semangat berkarya. Anak mereka lahir. 9 bulan kemudian, seorang bayi perempuan yang mereka beri nama Harumi. Harumi berarti cahaya yang membawa kedamaian. Nama itu bukan hanya untuk si kecil, tapi juga lambang perjalanan cinta mereka yang tak biasa. Dari luka, jadi cahaya. Dari keterbatasan, lahir kekuatan. Dari keraguan, tumbuh keyakinan. Kisah mereka belum berakhir, karena cinta sejati tak pernah punya akhir. Waktu terus berjalan. Tak terasa, Harumi kini berusia 25 tahun. Ia telah menyelesaikan kuliah di jurusan psikologi dan memilih bekerja di pusat rehabilitasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus terinspirasi dari sang ayah. Hubungannya dengan Dika pun berjalan serius. Setelah melewati banyak rintangan, perbedaan latar belakang, hingga penolakan awal dari keluarga Dika, mereka akhirnya berhasil meyakinkan semua pihak bahwa cinta mereka sungguh tulus dan kuat. Hari itu datang. Hari yang pernah hanya menjadi mimpi Harumi menikah. Sebuah pesta sederhana di halaman rumah, dikelilingi orang-orang yang benar-benar berarti. Arman duduk di barisan depan. Kursi rodanya dipenuhi bunga kecil, dan wajahnya dipenuhi haru. Di hadapannya, putri kecil yang dulu ia ajarkan tentang keberanian, kini berdiri dengan gaun putih, memegang tangan pria yang menghargainya. Saat Harumi melangkah ke pelaminan, ia sempat berhenti di depan Arman. Ia membungkuk, memeluk ayahnya erat-erat, dan berbisik, "Terima kasih, Pak, karena Papa, aku tahu cara mencintai dengan benar." Harumi janji akan terus hidup dengan hati yang tulus. Arman tak mampu berkata apa-apa. Air matanya jatuh pelan, tapi penuh makna. Setelah pesta selesai, malam itu, Arman duduk berdua dengan Karina. Mereka mengenang perjalanan mereka dari hinaan, kesendirian, hingga hari yang penuh kebanggaan. "Dulu aku pikir, aku nggak pantas dicintai," kata Arman pelan. Karina menggenggam tangannya. "Tapi kamu akhirnya bukan cuma dicintai, Man. Kamu juga mewariskan cinta itu." Dan benar, Harumi bukan hanya anak dari dua orang tua luar biasa. Dia adalah bukti hidup bahwa cinta sejati bisa diturunkan. Bukan lewat harta atau gelar, tapi lewat ketulusan, kejujuran, dan keberanian untuk memilih hati di atas segalanya. Kisah mereka bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kesetiaan. Dan bagaimana cinta yang sederhana bisa menciptakan keajaiban yang abadi.